Halo sahabat RPK, kembali lagi nih bersama saya Jason dan juga Andreas yang bakal nemenin sahabat RPK nih. Waduh, betul banget tuh. Tapi kok gue liat-liat kok semangat banget ya. Iya dong, soalnya kan hari ini tuh adalah hari yang spesial. Waduh, kira-kira hari Sabtu ya? Bukan dong. Masa lupa sih? Hari ini kan adalah hari yang sangat bersejarah, yaitu adalah Hari Sumpah Pemuda. Nah, di Hari Sumpah Pemuda ini kita nanti bakal menayangkan majalah udara yang tentunya sudah kita buat nih dalam beberapa hari belakangan. Tentunya supaya nanti sahabat RPK bisa merayakan Hari Sumpah Pemuda bersama-sama. Betul banget tuh, jangan lupa dilewatin ya sahabat RPK. Nanti nyesel loh. Nah, sahabat RPK, yuk kita dengerin Vox Pop yang sudah kita buat dari teman-teman magang. Sorry, gue mau nanya. Tahu, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Iya. Kami putra-putri Indonesia mengaku bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kalau nggak salah itu ya. Kami putra-putri Indonesia mengakui bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ketiga itu berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oh, tahu berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Berbahasa yang satu bahasa Indonesia dong. Tahu bahasa yang satu bahasa Indonesia. Kalau nggak salah itu membahas tentang bahasa persatuan bahasa Indonesia. Menjunjung tinggi dalam bahasa kita bahasa Indonesia. Ini kan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa Indonesia. Kira-kira begitulah. Nah, Ko Andre, kira-kira apal nggak nih Sumpah Pemuda? Apal dong pastinya, tapi yang gue bingung kenapa yang ditanyain ketiga doang. Nah, nanti bakal ada penjelasannya. Tapi nanti ada sesuatu juga nih untuk sahabat RPK tentunya. Apa tuh, Jess? Akan ada penjelasan mengenai Sumpah Pemuda. Ditunggu ya sahabat RPK. Mari kita dengarkan info seputar Sumpah Pemuda yang telah kami rangkum. Sumpah Pemuda adalah ikrar para pemuda Indonesia yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di akhir penyelenggara Kongres Pemuda kedua yang berlangsung di Jakarta, deklarasi ikrar ini menyerukan beberapa poin penting seperti persatuan, kebangsaan, simbol identitas bangsa, dan dorongan untuk pendidikan. Sumpah Pemuda adalah ikrar persatuan oleh para pemuda di Indonesia dari latar belakang pribadi yang berbeda etnis dan suku bangsa di Indonesia. Ikrar ini menjadi seruan untuk bersatu dan membentuk identitas bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda ini menjadi konsep kebangsaan Indonesia yang mencuatkan hasrat untuk meraih kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda ini mencerminkan semangat dan komitmen kaum muda Indonesia saat itu dalam membentuk persatuan bangsa yang menuju pada kemerdekaan. Sebagai simbol dan identitas bangsa, Sumpah Pemuda mencerminkan pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran nasional. Pada saat itu, para pemuda berkomitmen untuk meningkatkan pendidikan yang dimulai dari diri mereka, sembari menyebarkan semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia tercatat sebagai rangkaian pembentukan kekuatan persatuan sebuah bangsa yang kemudian dikenal sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap 28 Oktober, bangsa kita, bangsa Indonesia memperingatinya sebagai peristiwa penting bagi perjalanan terbentuknya bangsa Indonesia yang merdeka. Dalam konteks Sumpah Pemuda mengacu pada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang dimaksud yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam pembacaan ikrar Sumpah Pemuda. Dalam guratan sejarah Indonesia tercetus pada Kongres Pemuda pertama tanggal 26 Januari tahun 1926. Nama bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia. Di penghujung bulan awal itu, Muhammad Tabrani Suryo Wicitro sebagai pimpinan Kongres mengatakan, "Saya tetap pada pendirian. Kalau belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini." Gagasan pemuda asal Pamekasan, Madura yang bekerja sebagai wartawan harian Hindia Baru itu
baru tertuang dalam naskah Kebulatan Tekad Pemuda di Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Naskah Kebulatan Tekad yang dibacakan sebagai Ikrar Pemuda itu ditulis oleh Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda pertama menentang ungkapan kata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun akhirnya dijadikan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia yang memiliki ragam bahasa daerah dan ragam bahasa keseharian di masyarakat Indonesia. Isi naskah Ikrar Pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari isi naskah ikrar itu, salah satunya menekankan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia. Walaupun bukan bagian dari konstitusi sebuah bangsa ataupun sebuah negara, namun naskah Sumpah Pemuda menjadi dasar penting dalam menjaga bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang menyatukan beragam suku dan budaya di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang mempersatukan bangsa Indonesianya. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang di dalamnya menyatakan bahwa bahasa sebagai jati diri bangsa, pemersatu berbagai suku, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Generasi muda Indonesia sepertinya lebih bangga berbahasa Inggris dibandingkan berbahasa Indonesia. Beberapa kota besar terdeteksi terjadi lonjakan penguasaan bahasa asing sejak tahun 2015. Jakarta, Medan, dan Makassar disebut sebagai kota-kota yang pada tahun itu orang mudanya banyak yang kedapatan menggunakan bahasa Inggris pada percakapan sehari-hari. Itulah yang didapat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada saat itu. Bila hal ini dibiarkan, anak-anak Indonesia di masa mendatang dipastikan tidak lagi mengenal bahasa Indonesia. Singapura, Malaysia, dan Brunei adalah negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu. Namun ternyata bahasa Melayu hanya ditemukan dalam lagu-lagu kebangsaan. Sementara penduduknya mayoritas justru berbahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Sepertinya masyarakat Indonesia pun ikut terjangkit penyakit xenomania, yaitu kecenderungan menganggap sesuatu yang asing atau dari negeri asing memiliki kelebihan dibandingkan dengan miliknya sendiri. Penyakit xenomania menyebabkan bahasa Indonesia akan menjadi bahasa asing dan identitas bangsa Indonesia akan hilang pada peradaban negerinya sendiri. Bahasa Indonesia lahir sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Dalam pasal 25 ayat 1, bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrar dalam Sumpah Pemuda di 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Pada ayat 2 disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ayat pertama berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah di Indonesia yang memiliki 742 bahasa. Pasal 25 ayat 3 mengenai bahasa negara menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Pada dunia kerja dan dunia pendidikan di Indonesia, ternyata sering ditemukan penempatan bahasa asing yang dipandang lebih penting ketimbang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering dianaktirikan orang Indonesia yang mengaku mencintai Indonesia.
keberadaan bahasa asing lebih menonjol di tanah air sebagai kelas yang lebih baik dibanding bahasa Indonesia. Wah, ternyata keren ya kok sejarahnya bahasa Indonesia kita. Iya nih, keren banget. Kirain pakai bahasanya bahasa Indonesia. Nggak gitu dong kok. Kan ada sejarahnya. Aduh, sejarah apaan tuh? Kira-kira ada spesialnya nggak sih? Nah, akan ada yang spesial nih, tapi nanti setelah break ya. Nanti bakal ada sesuatu yang seru nih, sahabat RPK. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sahabat RPK, masih terus bersama kami berdua nih yang bakal terus memberikan yang spesial buat sahabat RPK. Iya nih, hari ini harinya Sumpah Pemuda. Kira-kira kalian pada penasaran belum sih? Kayaknya sih udah pada penasaran nih. Nah, langsung aja nih kita simak cuplikan berikut ini. Kalau menurut gue sih kepake, karena kan kita komunikasi aja rata-rata masih pakai bahasa Indonesia. Kayak gitu sih. Pakai karena kan kita masih di Indonesia dan rata-rata kita masih bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya sekarang kepake, tapi mungkin udah ada modernisasi dengan kata-kata gaul, ya kan? Terus kenapa gitu? Menurut aku berguna karena kita sehari-hari juga kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya, kayak gitu. Berguna sih, soalnya kita pun mayoritas memakai bahasa Indonesia, karena walaupun memang di daerah-daerah itu memiliki bahasa-bahasa sendiri, tapi ketika kita kumpul atau kita ketemu misal dari orang dari beda daerah atau beda pulau pun, kita pasti utamanya biasanya juga memakai bahasa Indonesia gitu, buat Berguna, soalnya saya pakai bahasa Indonesia sih. Ya berguna ya karena kan jatuhnya bahasa ibu ya, bahasa kita sendiri. Tapi ya balik lagi zaman makin berkembang, adalah bahasa-bahasa yang masuk Inggris gitu, kayak which is gitu kan digabung-gabungin, jadi itu sih tetap penting. Berguna sih karena kan bahasa Indonesia itu digunakan sama masyarakat Indonesia sehari-hari sebagai bahasa pemersatu. Jadi menurut saya sih berguna. Kalau dari kakak? Menurut aku juga penting sih, soalnya kan aku tinggal di dorm gitu ya. Dari yang aku lihat kalau misalnya mereka pakai beda-beda bahasa itu kayak rasanya kayak kepisah banget gitu loh. Jadi menurut aku penting sih. Menurut aku juga berguna banget. Soalnya kan kita yang pastinya kan sekarang tinggal di Indonesia. Jadi kan kita juga, apalagi kita baru ngalama 17 Agustus kan merdeka, dan itu kan pasti kayak harus menaati juga bahasa yang kita punya sekarang, yaitu bahasa Indonesia. Jadi menurut aku itu kenapa pentingnya buat menjunjung bahasa kita, bahasa Indonesia. Kepake banget sih. Karena kan kita tinggal di Indonesia sendiri kan ada beragam suku, bahasa, daerah. Kita sendiri kan nggak mungkin dong bisa nguasain bahasa-bahasa daerah yang banyak gitu. Dengan adanya kita berbahasa Indonesia, kita lebih mudah berkomunikasi dengan yang lain. Apalagi kita tinggal di Jakarta, di mana di Jakarta banyak banget pendatang-pendatang dari kota lain. Kalau misalkan dia ngomong bahasa daerah sama kita kan jadi sulit berkomunikasinya sama dia. Terus gue juga kurang setuju nih sama anak-anak zaman sekarang yang menggabungkan bahasa Indonesia sama bahasa asing. Bukannya gue nggak paham, tapi suatu saat nanti bahasa Indonesia itu bisa terkalahkan. Jadi bahasa asing itu bisa jadi bahasa utama, bukan bahasa Indonesia lagi. Nah, itu dia tadi jawaban dari para Gen Z, sahabat RPK. Nah, kalau menurut Koh Andre, kepake gak nih? Kepake dong pastinya. Kan bahasa itu kan sebagai alat pemersatu kita. Nah, cakep bener nih Koh Andre. Betul tuh, Betul tuh, bahasa merupakan identitas bahasa nasional kita. Ada juga kok penjelasannya mengenai sejarahnya, terus bagaimana keadaan bahasa Indonesia saat ini. Tapi nanti nih setelah yang satu ini. Langsung aja deh, Jess.
Ya udah, langsung aja ya. Berikut penjelasan utama yang sudah kita siapkan. Oke, sahabat RPK, sekarang saya sudah bersama Holly Adib selaku pemerhati bahasa sekaligus penulis buku esai bahasa, editor KBBI, dan alumnus Prodi Magister Linguistik Universitas Andalas. Halo Bang Adib, Ya, halo Mas. boleh nggak sih Bang ceritakan sejarah penemuan nama bahasa Indonesia? Ya, jadi pada tahun 26 itu ada namanya wartawan M. Tabrani gitu kan. Dia orang Madura. Dia bekerja sebagai redaktur di harian Suara Hindia gitu. Pemretnya Agus Salim, Haji Agus Salim pemretnya. Jadi dia redaktur di sana, dia menulis sebuah esai. Dia punya ide bahwa nama bahasa persatuan kita itu bahasa Indonesia. Dulu kan namanya bahasa Melayu kan. Itu tujuannya memberi nama itu katanya agar untuk mempercepat atau menguatkan rasa persaudaraan untuk tujuan kemerdekaan. Kira-kira begitu. Saya tidak terlalu hafal lah apanya karena saya nulisnya di buku kan. Jadi selengkapnya bisa dilihat di buku terbaru saya, terbitan tahun ini, judulnya Sejarah Nama Bahasa Indonesia. Jadi kemudian di tahun itu kan ada Kongres Pemuda Indonesia pertama kan. Ya, jadi di dalam kongres itu M. Tabrani ini terlibat sebagai semacam anggota panitia gitu kan. Kemudian dalam kongres itu M. Yamin disuruh untuk membuat resolusi kongres. Salah satu butir resolusinya itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Ide itu ditolak oleh M. Tabrani. Dia maunya nama bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Seperti idenya yang ditulis dalam koran Hindia, dalam koran apa namanya, Suara Hindia atau apa Hindia Baru nama korannya gitu. Hindia Baru nama korannya. Saya agak lupa. Jadi akhirnya karena ada perbedaan pendapat, akhirnya resolusi itu tidak jadi diputuskan. Akhirnya ditunda sampai Kongres Pemuda 2 tahun 28 kan, yang kita kenal namanya sekarang dengan Sumpah Pemuda. Pada saat itu Tabrani tidak hadir karena dia sedang sekolah jurnalistik di Eropa. Dan dia titip pesan sebelumnya kepada M. Yamin agar idenya itu diakomodasi gitu kan. Pada awalnya Yamin tidak setuju, entah kenapa pada akhirnya Yamin setuju, dan oleh karena itu dibacakan Yamin bahwa butir ketiga Kongres Pemuda 2 itu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi begitulah ceritanya. Boleh diceritain sedikit nggak perjalanan bahasa Indonesia sejak saat itu digunakan seperti apa? Bahasa Indonesia yang sebenarnya lebih cenderung ke bahasa tulis sebenarnya. Kan bahasa Indonesia itu lebih banyak berkembang melalui penggunaan di media massa, menjadi bahasa pengantar pendidikan, bahasa surat menyurat, bahasa karya sastra, bahasa media massa gitu, bahasa hukum gitu kan. Jadi berkembang dengan menyerap banyak bahasa lain, bahasa daerah dan bahasa asing seperti Arab, Portugis, Inggris, Belanda. Pokoknya menyerap berbagai bahasa lain yang budayanya atau bangsanya bersentuhan dengan Indonesia, dengan bangsa Indonesia. Soal serap menyerap itu tidak hanya terjadi pada bahasa Indonesia, tapi hampir terjadi pada semua bahasa gitu. Bahasa Inggris tuh banyak sekali menyerap kosakata asing. Sekarang ini kan nih bahasa Indonesia di kalangan anak muda tuh sekarang kayak udah dicampur-campur gitu kan sama bahasa asing. Nah, ya. Gimana sih tanggapan abang nih? Pada umumnya kan orang menganggap itu kurangnya rasa nasionalisme kan. Tapi jawaban saya tidak seperti itu. Harus dilihat secara kasuistis gitu. Jadi tidak bisa dipukul rata jawabannya.
bahwa kalau ada orang yang berbahasa campur aduk seperti itu, menyelipkan kosakata bahasa asing dalam berbahasa Indonesia, itu tidak langsung kita bisa mencapnya apa namanya, atau menuduhnya tidak nasionalis gitu kan, bangsa Indonesia yang seharusnya berbahasa Indonesia gitu. Jadi kan macam-macam latar belakangnya. Misalnya dia berasal dari keluarga yang menggunakan dua bahasa secara intens gitu. Misalnya dalam keluarga dia menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu kan. Atau bisa jadi dia lama di luar negeri, tinggal di negara yang menggunakan bahasa Inggris, lalu dia pulang gitu kan. Jadi kalau itu terbawa-bawa itu hal biasa. Atau atau mungkin dia sedang praktik berbahasa Inggris misalnya begitu kan, karena dia sedang tahap belajar bahasa Inggris, karena sering praktik bahasa Inggris, jadi terbawa-bawa, itu mungkin hal yang bisa dimaklumi. Atau dia kan banyak sekarang sekolah-sekolah internasional ya, itu bisa jadi itu pengaruhnya gitu kan. Bisa jadi dia tinggal di lingkungan yang seperti itu, misalnya di Jaksel gitu. Jadi tidak bisa kita pukul rata jawabannya. Jadi tapi kalau ada orang yang berbahasa campur aduk itu, dia tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah tinggal di luar negeri, tidak berasal dari lingkungan keluarga yang memakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara intens, tidak sekolah internasional, tidak tinggal di lingkungan seperti Jaksel misalnya, tapi dia itu saya kira itu apa namanya, semacam kegenitan berbahasa lah gitu. Sebenarnya apa yang membuat bahasa asing terdengar lebih unggul dibanding bahasa Indonesia? Kan begini, Mas. Dalam linguistik itu kan bahasa itu kan sama, maksudnya tidak ada suatu bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa lain atau suatu bahasa yang lebih rendah daripada bahasa lain. Jadi semuanya setara. Tapi dalam praktiknya kan ada bahasa yang dianggap bahasa yang dianggap bahasa orang terdidik atau bahasa orang kelas menengah ke atas gitu kan. Itu pengaruh macam-macam pengaruhnya. Kan misalnya salah satu pengaruhnya itu modernitas. Kan modernitas di Indonesia ini kan dituduhkan semuanya kepada Barat gitu kan, ya, dan bahasa pengantar itu kan bahasa Inggris gitu. Nah, jadi mungkin agar dia ingin terlihat terdidik, berasal dari kalangan menengah ke atas gitu kan, bisa jadi itu strateginya. Tapi jawaban saya ini bukan jawaban yang pasti, karena kalau kita ingin kepastian harus diteliti, Mas. Jadi tidak boleh kita asal memberikan jawaban gitu kan, atau kita asal mencap gitu. Oh, dia berbahasa seperti itu karena dia tidak nasionalis. Itu tidak bisa, Mas. Harus melalui penelitian gitu. Pertanyaan berikutnya nih, Bang. Hal itu mempengaruhi nggak sih, Bang, sama budaya bangsa Indonesia, terutama yang pengguna bahasa Indonesianya gitu, penggunaan bahasa Indonesianya? Ya, bahasa ini kan hidup karena digunakan, Mas. Jadi bisa mempengaruhi, dan itu sebenarnya kan sudah terjadi sejak dulu gitu. Maksudnya karena penggunaan bahasa asing itu sering dalam masyarakat kita kan, lama-lama kita menyerapnya dengan penyesuaian bunyi gitu. Ini sebelumnya gini, Mas, kita harus bedakan itu bahasa asing dan bahasa serapan, Mas. Itu beda, Mas. Oke. Kalau bahasa asing itu, kosakata bahasa asing itu dia masih berbentuk aslinya, belum disesuaikan bunyinya dengan bahasa kita kan. Tapi kalau bahasa serapan, dia sudah menjadi kalau kosakata serapan dia sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa asing melalui misalnya penyesuaian bunyi gitu. Karena banyak kata serapan dari asing, nanti kita mendengar orang berbicara terus kita menuduhnya bahasanya campur-campur. Tapi misalnya kalau dia menggunakan kata effort gitu kan sekarang lagi menggunakan kata effort gitu kan. Kata effort itu kan tidak ada istimewanya. Maksudnya dia tidak membawa konsep keilmuan tertentu gitu kan.
fungsinya nggak ada gitu. Orang menggunakan kata effortnya kurang keras gitu. Memangnya apa istimewanya kata effort itu? Kan itu yang bikin kuping kita sakit mendengarnya gitu kan. Orang menggunakan kata-kata asing yang itu kata-kata biasa. Kalau orang menggunakan kata-kata asing yang itu istilah teknis di bidang ilmu tertentu yang tidak bisa dicarikan padanannya, itu bisa kita terima gitu. Ini kata-kata effort, move on gitu. Itu apa spesial spesialnya apa? Manfaatnya apa gitu kan? Saya hal-hal seperti itu itu yang tidak saya setujui. Enggak, itu bukan kata serapan, effort itu bukan kata serapan. Effort itu kata asing dan tidak masuk dalam bahasa Indonesia gitu. Tidak dipakai secara luas di Indonesia gitu kan. Paling dipakai segelintir kecil orang gitu. Karena kalau kata effort itu mau bersaing dengan kata bahasa Indonesia, misalnya kata usaha itu kan banyak turunannya gitu kan. Perusahaan bisa nggak kata effort menyanyi itu misalnya, kan tidak bisa ya. Makanya effort itu pasti terdengar ganjil di telinga penutur Indonesia gitu. Lalu, bagaimana kita bisa mengedukasi generasi muda untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia dibanding bahasa asing? Ya, anak-anak muda ini kan dekat dengan budaya populer gitu kan, lagu, film, media massa, media sosial gitu. Ya, jadi ini sebenarnya bukan persoalan lembaga negara seperti Badan Bahasa atau perguruan tinggi atau duta bahasa atau para penulis gitu kan. Ini pekerjaan bersama gitu. Ya pakai saja bahasa Indonesia itu dalam keseharian, dalam berbagai bidang kehidupan. Karena pada prinsipnya bahasa itu sama saja. Tidak ada bahasa yang lebih tinggi. Kita tidak perlu menganggap bahasa Inggris itu lebih keren daripada bahasa Indonesia. Sebab bahasa Inggris itu juga menyerap banyak kosakata asing gitu. Jadi tidak usah menganggap segala sesuatu yang datang dari luar itu keren gitu, modern gitu. Memang banyak konsep yang kita serap gitu kan. Misalnya konsep istilah dalam bidang filsafat, linguistik, atau dalam bidang hukum itu kan, yang tidak ada padanannya itu boleh kita serap gitu. Atau kita pakai boleh, karena tidak ada padanannya gitu kan. Tapi selama masih ada bahasa Indonesianya, buat apa? Kan berbahasa itu kan ada tujuannya. Kecuali tujuannya itu untuk gaya-gayaan itu tadi kan. Kata effort itu padahal kan fungsinya tidak ada gitu. Kan sudah ada kata bahasa Indonesia. Itu kalau orang pakai kata-kata seperti itu kan untuk gaya-gayaan saja supaya dilihat pandai bahasa Inggris atau gaul atau gimana, terdidik itu kan. Padahal kalau disuruh bahasa Inggris dia belum tentu tahu gitu kan. Sarannya dong Bang buat kondisi sekarang ini. Ya kalau saya kan selalu mengatakan bahwa bahasa itu kan bagian dari jati diri sebuah bangsa itu kan. Ya kalau Anda bangsa Indonesia yang katanya cinta Indonesia gitu kan, ya pakailah bahasa Indonesia. Untuk apa Anda pakai bahasa sok-sokan pakai bahasa asing itu apa fungsinya? Apakah Anda menjadi hebat dengan menggunakan bahasa asing? Tidak gitu. Ya. Jadi intinya kalau singkatnya gini, untuk anak-anak muda yang nggak usah sok-sokan aja gitu. Santai-santai aja. Nggak usah kalau Anda ingin terlihat menonjol, tunjukkanlah dalam prestasi, bukan sok-sokan berbahasa campur-campur aduk gitu. Kan tujuannya kan biar orang menonjol gitu kan. Ya, jadi kalau Anda bukan kategori yang saya sebutkan tadi, Anda tidak pernah keluar negeri, tidak sekolah di sekolah internasional yang Anda terbiasa berbahasa Inggris misalnya gitu kan, atau Anda berasal dari keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara intens gitu, atau Anda tinggal di wilayah seperti Jaksel misalnya gitu kan. Kalau Anda tidak termasuk kategori itu, ya buat apa Anda berbahasa campur aduk gitu? Kan tidak ada urgensinya.